wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Matematika Umum bersama Ibu. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya belajarnya. Pada hari ini, kita masih membahas tentang matriks. Nah, untuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kopaktor, dan adjoin khususnya di ordo 3x3. Materi ini perlu kita pelajari karena materi ini merupakan materi prasyarat untuk materi selanjutnya yaitu tentang impuls matriks. Dengan baik ya, tetap semangat dan konsentrasi karena materi ini sangatlah penting untuk kita pelajari karena akan digunakan untuk materi selanjutnya yaitu untuk menentukan impuls matriks. Langsung saja kita ke penerapan cara menentukan minor, kopaktor, dan adjoin matriks. Kita ke contoh. Diketahui matriks A dengan elemen-elemennya negatif 2, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 1, negatif 2. Nah, kita cari terlebih dahulu minor elemen matriksnya dengan cara mencari M11 terlebih dahulu. M11 artinya minor baris pertama, kolom pertama. Sehingga untuk mencari M11 sangatlah mudah sekali. Kita tinggal tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, didapat elemen-elemen yang tidak tertutupnya 2, 5, 1, negatif 2 dijadikan sebagai matriks ordo 2x2, kemudian dicari determinannya. Kalian kan sudah paham cara mencari determinannya karena sudah dibahas di minggu sebelumnya. Jadi langsung saja untuk mencari determinannya kita kalikan 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4, 1 dikali 5 hasilnya 5. Sehingga negatif 4 dikurangi positif 5 hasilnya negatif 9. Lanjut, untuk mencari M12. M12 berarti minor baris pertama, kolom kedua. Ya, benar sekali. Nah, baris pertama kita tutup, kemudian kolom kedua kita tutup sehingga kita dapat elemen yang tidak tertutupnya 3, 5, 2, negatif 2. Langsung saja cari determinannya. Dikalikan ya. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. 2 dikali 5 hasilnya positif 10. Sehingga M12 didapat dari negatif 6 dikurangi positif 10 hasilnya negatif 16. Untuk mencari M13. M13 berarti baris pertama kita tutup dan kolom ketiga didapat 3, 2, 2, 1. Nah, langsung saja cari determinan dari elemen-elemen tersebut yaitu dengan cara 3 kali 1 hasilnya 3, 2 dikali 2 hasilnya positif 4, sehingga M13 yaitu 3 dikurangi positif 4 sama dengan negatif 1. Awas ya, jangan sampai keliru dalam pengoperasiannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mencari M21. M21 berarti baris kedua, kolom ke-1 ya. Nah, jadi didapat elemen-elemen yang tidak tertutupnya yaitu 1, 3, 1, negatif 2. Langsung saja cari determinannya. 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan positif 3 sehingga didapat M21 negatif 2 dikurangi positif 3 sama dengan negatif 5.
Lanjut, untuk mencari M22. M22 berarti baris kedua. Baris kedua, kolom kedua, ya. Jadi didapat yang tidak tertutupnya itu negatif 2, 3, 2, negatif 2. Langsung saja cari determinan dari elemen-elemen tersebut. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga didapat M22 yaitu positif 4 dikurangi positif 6. Hasilnya negatif 2. Nah, selanjutnya kita cari M23. M23 berarti minor baris kedua kolom ketiga. Untuk mencari M23 kita tutup baris kedua kolom ketiga. Nah, didapat elemen yang tidak tertutupnya negatif 2, 1, 2, 1. Langsung saja cari determinannya dengan cara mengalihkan negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 2. Sehingga didapat negatif 2 dikurangi positif 2 sama dengan negatif 4. Lanjut. Kita cari M31. M31 berarti caranya kita menutup baris ketiga kolom pertama. Sehingga didapat 1, 3, 2, 5. Caranya untuk selanjutnya yaitu mencari determinannya dengan mengalihkan 1 kali 5 sama dengan 5 dikurangi positif 3 kali positif 2 sama dengan 6 sehingga hasilnya 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita cari M32 berarti kita tutup baris ketiga kolom kedua. Sehingga didapat elemen yang tidak tertutupnya negatif 2, 3, 3, 5. Langsung saja cari determinannya. Negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. 3 dikali 3 sama dengan positif 9 sehingga didapat M32 yaitu negatif 10 dikurangi positif 9 sama dengan negatif 19. Nah, untuk selanjutnya kita cari M33. M33 berarti kita menutup baris ketiga kolom ketiga. Ya, nah didapatlah elemen yang tidak tertutupnya itu negatif 2, 1, 3, 2. Langsung saja cari determinan matriks. Untuk selanjutnya kita akan menentukan kofaktor. Untuk menentukan kofaktor A, maka kita ambil dari minor-minor yang telah kita dapatkan tadi. Nah, caranya tinggal masukkan minor-minor yang telah didapatkan tadi ke elemen-elemen kofaktor A. Namun harus diingat, jangan sampai langsung dimasukkan hasil dari minor-minor tadi ke elemen-elemen kofaktor A. Tapi lihat dulu tandanya, karena elemen-elemen kofaktor A itu memiliki pola yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi harus diingat ya bahwa kofaktor A elemen-elemennya mempunyai pola yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Sehingga ketika minor yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke pola elemen kofaktor A, sehingga didapat ketika
minor yang didapatkan tadi dimasukkan ke dalam elemen kofaktor A, didapatkan positif dikali negatif 9 hasilnya negatif 9, negatif kali negatif 16 hasilnya positif 16, positif kali negatif 1 hasilnya negatif 1, kemudian negatif 5 dikali negatif 5 hasilnya positif 5, positif negatif 2 positif dikali negatif 2 hasilnya negatif 2, kemudian negatif dikali negatif 4 hasilnya positif 4, kemudian positif dikali negatif 1 hasilnya negatif 1, kemudian negatif kali negatif 19 hasilnya positif 19, dan positif dikali negatif 7 hasilnya negatif 7. Untuk selanjutnya yaitu mencari adjoint matrix. Adjoint matrix sama dengan transpos kofaktor A. Tadi sebelumnya kita telah menentukan elemen dari kofaktor A tersendiri, yaitu didapat negatif 9, 16, negatif 1, 5, negatif 2, 4, negatif 1, 19, negatif 7. Langsung saja untuk mencari adjoint A, kita harus transposkan dulu kofaktor dari A. Kofaktor dari A, cara menentukan transpos kofaktor dari A, kita tinggal mengganti baris jadi kolom, sehingga didapat baris ke-1 negatif 9, 16, dan negatif 1 dirubah menjadi kolom. Kemudian baris kedua yaitu 5, negatif 2, 4 ditransposkan menjadi kolom kedua, yaitu 5, negatif 2, 4. Yang terakhir yaitu baris ketiga, yaitu negatif 1, 19, negatif 7. Ketika ditransposkan menjadi kolom ketiga, yaitu negatif 1, 19, negatif 7. Jadi harus diingat ketika ingin mentransposkan kofaktor, tinggal baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, sehingga didapat transpos kofaktor A-nya itu yaitu negatif 9, 5, negatif 1, 16, negatif 2, 19, negatif 1, 4, negatif 7. Sehingga didapatlah adjoint dari A yaitu negatif 9, 5, negatif 1, 16, negatif 2, 19, negatif 1, 4, negatif 7. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ketika kalian belum paham, silahkan ulangi tonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.